salam template 1.000 jaluk swarga. Terus sampean mendingan gak usah salam template. Malah gak mungkin masuk surga kalau. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suka neraka ora ono kuncine. Nak beling ra pantes. Salam template 1.000 jaluk swarga. Kok mentalan yang 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga itu nggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu, 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template. Malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suka neraka ora ono kuncine. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu. Ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Firjon ikut jadi lajnah deh. Kalau jadi lajnah pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah kula Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sampai baca di termasuk mukjizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi
logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan mungkar nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuga, kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini Nabi. Ya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman Abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya marab buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Baroin, kamu tanya marab buka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik, beliau ditanya mungkar nakir marab buka menabi buka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai enggak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi itu. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau mungkar nangkir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu, karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku dresege ora kok pertanyaan tok, nak konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti mungkar nakir. Malu gak kira-kira? Mesti plengani konan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurul Dholam. Sama lihat di kitab Nurul Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak mungkar nakir? Penasaran dia. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Verson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah nggak usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasar. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkar nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali matanya itu kal kidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Menganga. Wah, seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main. Wah, ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi, mungkar nakir aja. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ya? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya mungkar nakir tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani. Itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa?
Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasul. Wah mikir, waduh, repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya karena terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diadalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Mungkar Nakir, jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Yuka, Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim, ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa.